Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 571 Tebing Sijian. Daerah sekitar Villa Mingjian pada dasarnya penuh dengan para pejuang, mereka semua adalah pejuang dari 700 negara di sebelah timur Lingdong yang berani datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Dinding batu proyeksi besar digantung di udara, dan di dinding batu muncul penyihir ilmu pedang dari Tebing Sijian. Konferensi diskusi pedang tahun ini benar-benar merupakan pertemuan para jenius. Lihat, itu Feng Yunxiu. Orang ini memiliki gelar raja tanpa mahkota, dan semua orang percaya bahwa dia pasti menjadi pendekar pedang nomor 1 di Lingdong tahun ini. Lalu ini adalah Pangeran Pedang Api, putra mahkota negara api kita. Yang mulia, ayolah. Jian Ruohan, saya bisa merasakan dinginnya wanita ini melalui dinding batu proyeksi. 18 ahli pedang. Dia benar-benar terbaik di antara orang-orang. Penyihir ilmu pedang muncul di layar satu demi satu, menyebabkan seluruh penonton berteriak. Li Xuan datang ke kaki tebing Sijian dan berkata kepada Lin Bai, saudara senior Lin Bai, saya hanya dapat mengirimmu ke sini. Melangkahlah di jalan batu ini dan berjalanlah sampai akhir, yaitu tebing Sijian, disitulah diskusi pedang konferensi diadakan. Titik awalnya. Yang perlu saya ingatkan kakak senior Lin Bai adalah begitu Anda melangkah di jalan batu, Anda tidak dapat melihat ke belakang. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya mengerti. Segera, Lin Bai dengan tegas menginjak jalan batu selangkah demi selangkah, dan berjalan kepada akhirnya, kami mendaki ke tebing Sijian. Ketika Lin Bai datang ke tebing Sijian, hari sudah sangat larut. Banyak prajurit telah menduduki medan yang menguntungkan di tebing Sijian dan siap berangkat. Begitu kompetisi dimulai, mereka akan menjadi orang pertama yang menyerbu ke dalam binatang buas. Di antara punggung bukit, dia lulus 3 ujian secepat mungkin dan naik ke kota Lunjian. Saat Lin Bai melangkah ke tebing Sijian, dia menarik perhatian banyak orang. Di tebing Sijian, sekarang terdapat lebih dari 30.000 pembudidaya pedang, berdiri bersama, dengan niat pedang di sekujur tubuh mereka terungkap, seperti pedang dewa yang terhunus, menyebabkan pergerakan terus-menerus dalam jarak 100.000 mil di atas tebing Sijian. Awan. Sekalipun ada awan, awan itu dihancurkan oleh niat pedang orang-orang ini. Apakah dia Lin Bai? Orang yang mendapat surat undangan dari Villa Mingjian di tengah setengah langkah menuju alam ramuan ilahi. Saya benar-benar berpikir orang ini hanyalah seekor semut. Saya benar-benar tidak tahu apa. Tercela artinya dia biasa mendapatkan nama itu. Surat undangan dari Sword Villa, ya. Pil Realem, mengerti. Saya ingin mencobanya nanti di 10,000 Beast Reach. Uji kemampuannya. Jika dia tidak memiliki kemampuan, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di kota Pedang Lun. Ada 30.000 pembudidaya pedang di sini, dan tingkat kultivasi terendah berada pada tahap akhir dari alam pil ilahi setengah langkah, tetapi dia hanya berada di alam pil ilahi setengah langkah. Di tahap tengah, itu sungguh tidak sedap dipandang. Artinya, bagaimana mungkin seorang pejuang yang berada di tahap tengah dari alam pil ilahi setengah langkah menginjakan kaki di kota Pedang Lun dan menodai tanah suci budidaya pedang itu? Seorang pejuang yang berada di tahap akhir dari alam pil ilahi setengah langkah, tak satu pun dari mereka yang layak menginjakkan kaki di kota pedang. Setiap pembudidaya pedang memandang Lin Bai dengan arogansi dan sarkasme. Bahkan beberapa pembudidaya pedang memandang Lin Bai dengan niat membunuh. Mereka merasa belum diundang ke villa pedang terkenal, jadi mengapa Lin Bai bisa mendapatkannya? Saat Lin Bai berjalan ke tebing Sijian, memang banyak orang yang membencinya. Saudara Lin, pada saat ini, Ye Jianqiu mendekat. Lin Bai tersenyum dan berkata, saudara Ye. Ye Jianqiu melihat sekeliling dengan senyum masam dan berkata, bagaimana kabarnya? Saya yakin, Anda telah menjadi sasaran kritik publik. Para pendekar pedang ini secara alami bangga, dan mereka menganggap diri mereka tak tertandingi dalam ilmu pedang dan unggul dalam bakat. Mereka tidak akan diyakinkan oleh seorang pejuang yang berada di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah. Terutama ketika prajurit ini telah menerima undangan ke kompetisi pendekar pedang di villa pedang terkenal yang hanya mereka impikan. Apakah menurutmu mereka akan menyerah? Lin Bai tersenyum tipis, tidak masalah, biarkan mereka cemburu. Ye Jianqiu berkata sambil tersenyum, saudara Lin, kamu bisa hati-hati dengan 3 tes nanti. Banyak pendekar pedang yang tidak akan menyelesaikan 3 tes dengan patuh seperti Anda dan saya. Beberapa orang, melihat bahwa saya tidak dapat lulus penilaian 3 tingkat, saya tidak akan membiarkan orang lain lulus. Trik-trik kecil itu benar-benar tidak sedap dipandang. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya tidak mengetahui hal ini, terima kasih saudara Ye karena telah mengingatkan saya. Ye Jianqiu tersenyum sedikit, dan kemudian ketika Ye Jianqiu memalingkan muka, dia berkata kepada Lin Bai, apakah kamu melihat ketiga orang itu?
Ketiga orang ini adalah 4 kaisar pedang dari villa pedang terkenal, Jian Ruohan, Wu Wei, Fu Yiling, dan Yuan Jiangwo. Lin Bai mengikuti pandangan Ye Jianqiu dan melihat masih ada yang berdiri di samping Jian Ruohan. 3 pria muda dengan ekspresi dingin. Ketiga pria ini semuanya memancarkan niat pedang tingkat kedua tahap akhir dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan mata mereka setajam pedang. 4 kaisar pedang, bisik Lin Bai. Saat Lin Bai melihat mereka, 4 kaisar pedang juga melirik ke arah Lin Bai, kecuali Jian Ruohan, Fu Yiling, Wu Wei, dan Yuan Jiangwo semuanya menunjukkan cibiran menghina pada Lin Bai. Setelah melihat Lin Bai, dia kehilangan minat dan lebih fokus pada Feng Yunxiu. Di mata 4 kaisar pedang, lawan terbesar mereka saat ini adalah Feng Yunxiu. Sekarang, orang awam King Feng memandang Lin Bai di kejauhan dan berkata dengan dingin kepada para prajurit di sekitarnya, "Saudara-saudara, orang ini adalah Lin Bai. Jika kita bertemu nanti, jangan menahan diri." Beberapa orang berkumpul di sekitar orang awam King Feng. 2 orang teman, ketika mereka melihat ke arah Lin Bai satu demi satu, mereka semua mencibir, apa yang bisa dibanggakan oleh seorang pejuang yang berada di tahap tengah alam ramuan dewa setengah langkah. Kami akan membiarkan dia kembali lagi nanti. Oke, ayolah, hidup anak ini telah berakhir. Jika dia berani menyakiti orang awam King Feng, dia lelah hidup. Teman-teman orang awam King Feng ini semuanya mulai berteriak. Lengan Master King Feng yang patah disembuhkan oleh Villa Mingjian menggunakan ramuan yang berharga, dan sekarang sembuh seperti biasanya. Di antara kerumunan, Lin Bai menemukan tatapan mematikan lainnya. Lin Bai berbalik dan mencarinya. Di tengah kerumunan, Lin Bai melihat seseorang. Tuan Yishan, saya tidak menyangka dia akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Lin Bai memandang pemuda itu dan tersenyum. Tuan muda Yishan sedang menatap Lin Bai dengan tatapan tajam dan kejam, seolah dia ingin memakan Lin Bai hidup-hidup dengan matanya. Lin Bai melirik Tuan Yishan lalu membuang muka. Di sebelah Tuan Yishan, berdiri seorang wanita dengan wajah kasa putih. Matanya yang indah menatap Lin Bai dengan penuh minat dan berkata, apakah dia Lin Bai? Orang yang mengambil kunci rumah harta karun. Yishan tuan muda ekspresinya sedikit melunak dan dia berkata dengan hormat, ya, Sein. Sein, tolong jangan meremehkan metode Lin Bai. Meskipun orang ini tampaknya berada di tahap tengah dari alam pil ilahi setengah langkah, tetapi dengan semua keahliannya, efektivitas tempurnya pasti tidak akan lebih rendah dari kesempurnaan luar biasa alam pil ilahi setengah langkah. Wanita itu tersenyum dan berkata, saya tahu, saya akan memperhatikannya, dan jika saya mendapat kesempatan, saya akan membunuhnya. Dapatkan kuncinya kembali, jangan sampai kita harus mencarinya kemana-mana setelah kita meninggalkan Villa Mingjian. Juga, sudah berapa kali ku bilang padamu, saat kamu di luar, jangan panggil aku Sein, panggil aku Hua Yuxian. Setelah mendengar ini, Tuan Yishan menjawab, ya, Santo. Nona Yuxian. Lin Bai dan Ye Jianqiu berdiri bersama dan mengobrol sebentar, mengabaikan tatapan bermusuhan dari penonton. Setelah beberapa saat, Jian Qianqiu, pemilik Villa Mingjian, muncul di tebing si Jian dalam sekejap. Saya telah bertemu guru Jian Qianqiu. 30.000 pembudidaya pedang semuanya membungkuk dan membungkuk. Jian Qianqiu tersenyum tipis dan berkata, selanjutnya, izinkan saya menjelaskan aturan kompetisi. Bab 572 kompetisi dimulai. Lebih dari 30.000 pembudidaya pedang semuanya memandang ke arah Jian Qianqiu, dan Jian Qianqiu berkata, aturan kompetisi konferensi diskusi pedang ini adalah sebagai berikut. Semua pembudidaya pedang yang berpartisipasi dalam kompetisi harus mulai dari tebing si Jian, melewati punggung bukit 10.000 binatang, dan mendaki gunung Suotsein. Melintasi langit dan mencapai puncak langit. Di kota pedang Lun di puncak langit, akan ada pertarungan, dan pemenangnya akan menjadi kultivator pedang nomor 1 di Lingdong tahun ini. Semua pembudidaya pedang perlu diingatkan tentang 6 poin. Pertama, semua monster di punggung bukit 10.000 binatang adalah monster di puncak kesempurnaan agung dari alam pil ilahi setengah langkah. Kekuatan mereka sangat luar biasa menakutkan dan mereka tersebar di mana-mana. Jika sayangnya mereka dimakan monster, jangan salahkan saya di Villa Mingjian. Punggung bukit 10.000 binatang panjangnya sekitar 30.000 mil. Ada jalan batu di punggung 10.000 binatang punggungan yang memungkinkanmu lewat dengan aman. Jika sayangnya kamu jatuh ke samping, kamu akan dikepung oleh monster. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Poin kedua adalah ada 99 anak tangga di Suotsein Mountain. Di atas di puncak gunung, ada harta karun villa pedangku yang terkenal, pedang Changqiong. Niat, pedang di gunung pedang suci sangat kuat. Dari generasi ke generasi, tidak mungkin untuk dilewati. Jika ada pejuang yang bingung di sini dan tidak mampu untuk lulus, saya harap Anda dapat mundur meskipun mengalami kesulitan.
Jika Anda terluka oleh niat pedang-pedang langit dan menghancurkan fondasi budidaya pedang, maka jangan salahkan saya, Villa Mingjian, karena tidak memperingatkan saya. Anda. Titik ketiga adalah Lingkongdu. Lingkongdu adalah sebuah tebing, panjangnya sekitar 7.000 meter. Ada batu gravitasi di gunung ini. Tempat di mana Anda bisa berdiri di dinding batu itu tidak lebih besar dari ukuran Anda jari kaki. Jika jatuh ribuan kaki, jika ada tebing, pasti tidak ada tubuh yang utuh. Jika ada seorang pembudidaya pedang yang berpikir dia tidak bisa lewat, dia bisa menyerah sebelum langit kosong. Yang keempat intinya kota teori pedang hanya bisa menampung 9.000 pembudidaya pedang. Jika 9.000 pembudidaya pedang tidak bisa astaga, bahkan jika kamu mencapai puncak Yuntian, kamu tetap tidak akan bisa memasuki kota pedang Lun, jadi semuanya pendekar pedang harus bekerja keras tanpa ragu-ragu. Poin kelima, kultivator pedang yang memenangkan tempat pertama di Lingdong kali ini, Villa Mingjian akan memberimu rumput musim semi pedang kayu. Rumput musim semi pedang kayu adalah ramuan yang dibudidayakan dengan cermat oleh Villa Mingjian di Gunung Suotsein. Mengandung khasiat ramuan 1000 tahun, dan ramuan ini memilikinya. Itu juga mengandung niat pedang yang sangat kuat. Setelah meminumnya, jika prajurit belum memahami kehendak langit dan bumi, dia akan langsung pahamilah. Jika pejuang telah memahami kehendak langit dan bumi, dia akan segera melompat ke alam niat pedang. Poin ke-6. Kompetisi ini adalah pertemuan para pembudidaya pedang muda dari 700 negara di Lingdong. Di kota pedang Lun, tidak seorang pun diizinkan membunuh orang dengan tangan yang kejam, tetapi dalam 3 ujian, kamu bebas melakukan apapun sesukamu. Jian Qianqiu berkata penuh arti. Kata-kata terakhir Jian Qianqiu memiliki maksud yang jelas, yaitu, dalam ujian rangkap 3, jika seorang pejuang ingin membunuh seseorang, dia dapat melakukannya. Tapi begitu Anda memasuki kota Lunjian, Anda tidak diperbolehkan membunuh siapapun. Bagaimanapun, semua orang di sini untuk belajar satu sama lain, bukan untuk bertarung sampai mati. Setelah Jian Qianqiu selesai berbicara, dia bertanya, apakah Anda masih ragu dengan peraturannya? Peraturan kompetisi pembudidaya pedang tetap sama selama bertahun-tahun, dan tidak ada perubahan tahun ini. Tidak ada keraguan. Kapan itu akan dimulai? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Banyak prajurit menggelengkan kepala dan berkata bahwa mereka tidak ragu. Setelah Lin Baizi mendengarkan dengan seksama, dia mengangguk. Anda dapat membunuh orang dalam ujian rangkap 3, tetapi tidak di kota pedang. Bagaimanapun, para pembudidaya pedang yang bisa memasuki kota pedang Lun haruslah ahli yang dilatih oleh setiap sekte dan keluarga. Jika mereka semua mati di kota diskusi pedang, saya khawatir tidak ada keluarga atau sekte yang berani mengirim murid untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi pedang tahun depan. Pedang kayu bertemu dengan rumput musim semi, saya pasti mendapatkannya. Hanya dengan mendapatkan ramuan ini, memadatkan pusaran air roh kayu, dan menyelesaikan 5 elemen teknik 5 elemen hebat, saya dapat memiliki tingkat kepercayaan kelima untuk bersaing dengan Lin Zier. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, bahkan jika saya pergi ke 4 sekte besar untuk bersaing, saya masih tidak bisa mengalahkan Lin Zier. Mata Lin Bai menunjukkan keinginan yang kuat untuk pedang kayu dan rumput musim semi. Lin Zier, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di Lingdong selama ribuan tahun, dengan roh bela diri surgawi kelas 5, tidak muncul di Lingdong selama lebih dari 1000 tahun. Faktanya, efektivitas tempur Lin Zier saat ini 3 poin lebih kuat dari Feng Yunxiu. Jika tebakanku tidak salah, kekuatan bertarung Lin Zier saat ini seharusnya jauh lebih kuat dari Feng Yunxiu. Baiklah, saya akan mencoba melihat apakah saya bisa mengalahkan Feng Yunxiu di kompetisi ini. Jika saya tidak bisa mengalahkan Feng Yunxiu, maka saya tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Lin Zier. Tetapi jika saya bisa mengalahkan Feng Yunxiu dan mendapatkan pedang kayu Feng Chunqiao, yang akan membuat 5 elemen dari teknik 5 elemen besar menjadi sempurna, saya akan melakukannya memiliki tingkat kepercayaan diri kelima untuk mengalahkan Lin Zier, yang melampaui si jenius jahat. Bahkan jika 5 elemen dari teknik 5 elemen besar disempurnakan, saya hanya memiliki tingkat kepercayaan kelima. Keyakinan ini juga rendah. Lin Bai memikirkan pertumbuhan Lin Zier selama setahun, Lin Bai ketakutan ketika dia tiba. Aku masih harus menjadi lebih kuat sebelum aku bisa bersaing dengan roh bela diri kelas 5 tingkat surga Lin Zier. Tapi pertama-tama, aku harus mendapatkan rumput pegas pedang kayu. Jika aku tidak bisa mendapatkan pegas pedang kayu rumput, lalu dalam kompetisi tahun ini antara 4 sekte utama saya, Lin Zier bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak satu gerakan pun. Itu semua hanya pembicaraan. Bahkan jika itu berarti mengekspos jiwa pedang yang tertelan, aku akan menang tempat pertama. Dapatkan rumput musim semi pedang kayu. Lin Bai mengepalkan tangannya dan mengambil keputusan.
Bahkan jika dia menggunakan semua metodenya, bahkan jika dia mengekspos dan menelan jiwa pedang, dia masih harus memenangkan tempat pertama dan mendapatkan pedang kayu Feng Chunqiao. Karena persaingan antara 4 sekte besar akan segera dimulai, Lin Bai tidak lagi punya waktu untuk mencari benda spiritual atribut kayu lainnya. Seperti yang tertulis di buku, roh bela diri di atas tingkat surga memiliki potensi yang tidak ada habisnya dan dapat memanfaatkan angin dan awan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Hanya dengan mencapai langit dalam satu langkah Anda dapat menjadi roh bela diri tingkat surga. Setelah menunggu lama, tidak ada pembudidaya pedang yang meragukannya. Segera, Jian Qianqiu berkata, "Oke, karena semua orang tidak ragu, mari kita berangkat ketika kita mendengar bel berbunyi. Ngomong-ngomong, saya harus memberitahu Anda bahwa di kota Lunjian, ada seseorang dari para Master Senji Akademi Pedang Ri sedang menunggumu. Jika kinerjamu bagus, kamu mungkin akan langsung diundang ke punggung Bukit Senji. Pendekar pedang, apakah kamu akan menjadi naga dan terbang ke 9 langit, atau menjadi ular piton dan kura-kura, itu akan menjadi terserah kamu. Pertempuran berikutnya akan segera dimulai." Segera, setelah Jian Qianqiu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan membaliknya, memperlihatkan jam besi yang indah dari tas penyimpanannya. Lonceng besi ini seluruhnya terbuat dari pedang besi yang diikat menjadi satu, memberikan perasaan yang besar dan menakutkan jika dilihat dari kejauhan. Apakah ini akan dimulai? Sudah dimulai. Pertempuran tahun ini untuk pembudidaya pedang nomor 1 di Lingdong. Tidak hanya para pembudidaya pedang di tebing Sijian yang mulai bersiap, tetapi juga semua prajurit yang menonton kompetisi juga ikut serta. Sangat gugup. Elder, ini akan segera dimulai. Bai Ziyuan berkata dengan penuh semangat. Ji Bei berkata dengan penuh semangat, "Ayo, Lin Bai." Nanli Dao dan Ye Guxing juga melihat ke arah Lin Bai di layar, mata mereka penuh kegembiraan, "Ayo, Lin Bai. Semua pendekar pedang, bersiaplah." Jian Qianqiu mengangkat satu tangan sedikit, menggunakan kekuatannya, dan membunyikan bel pedang, pertempuran penggarap pedang No. 1 ke 1271 di Lingdong di Villa Mingjian. Mulai sekarang. Boom! Segera setelah Jian Qianqiu selesai berbicara, dia memukul bel pedang dengan telapak tangannya. Bab 573, bagaimana seseorang bisa tertinggal lama dari orang lain. Lonceng bernada tinggi bergema di atas tebing Sijian. Sudah dimulai. Serang! Serang! Bajingan di depanmu itu, keluar dari sini. Di tebing Sijian, sekelompok prajurit menyerbu ke punggung bukit 10.000 binatang seperti segerombolan orang. Ye Jianqiu tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, ketiga tes ini semuanya tentang kecepatan, tetapi Anda tidak boleh mengekspos terlalu banyak metode, jika tidak, Anda akan membuat orang iri, jangan sampai mereka menggunakan metode berbahaya untuk mencegah Anda memasuki kota Lunjian." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, apakah kamu ingin aku tetap low profile?" Ye Jianqiu berkata sambil tersenyum, seorang pria menyembunyikan senjatanya dan menunggu kesempatan. "Jangan ungkapkan kartu trufmu kepada lawanmu terlalu dini. Bagaimanapun, ini bagus." Lin Bai berkata sambil tersenyum, dia mengangguk, merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Jianqiu masuk akal. Awalnya, Lin Bai ingin menggunakan pedang terbang dan terbang secara langsung, tetapi sekarang Ye Jianqiu mengingatkannya, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa jika dia menggunakan pedang terbang untuk terbang, kartu truf Lin Bai akan sia-sia untuk dilihat orang lain. Selain itu, Lin Bai merasa bahkan tanpa pedang terbang, dia dapat dengan mudah melewati 3 ujian ini dan menjadi salah satu dari 9.000 pembudidaya pedang. "Lin Bai, mohon luangkan waktumu, aku pergi dulu." Ye Jianqiu terkekeh. Saat dia berbalik, kakinya terpeleset dan sosoknya segera terbang lebih dari 1.000 meter. Gerakan yang sangat cepat. Gerakan semacam ini jelas merupakan seni bela diri tingkat surga. Lin Bai sedikit terkejut saat melihat gerakan Ye Jianqiu begitu kuat. Sekarang, lebih dari separuh prajurit di tebing Sijian telah terbang. "Oke, biarkan aku pergi juga. Bahkan jika aku tidak menggunakan pedang terbang, teknik tubuh sayap Dewa Petir dan angin surgawi tingkat pertamaku tidak akan kalah dengan milik Ye Jianqiu." Mata Lin Bai berkilat, dan matanya bersinar. Tubuhnya bergoyang bagaikan seberkas cahaya, lalu memancar bagaikan guntur ilahi. Kuas. Sambaran petir ungu dan hijau melintas di antara kerumunan dan menyerbu tebing Sijian. 300 meter di bawah tebing Sijian terdapat punggung bukit 10.000 binatang. Sekarang 30.000 prajurit melompat turun dari tebing Sijian dan jatuh ke punggung bukit 10.000 binatang seperti pangsit. Saat semua pembudidaya pedang mendarat, mereka menyebar ke segala arah, menggunakan gerakan mereka dan menghilang ke dalam hutan. Lin Bai berubah menjadi petir ungu dan hijau dan jatuh ke dalam hutan. Dia memandangi hutan tak berujung di depannya dan berkata, Jian Qianqiu berkata, punggung bukit 10.000 binatang panjangnya sekitar 30.000 mil.
Jika kamu terus berjalan, kamu bisa mencapainya Swordshine Mountain. Kalau begitu mulailah bergegas. Penilaian tingkat pertama ini adalah ujian keterampilan fisik dan kecepatan. Setelah Lin Bai berpikir jernih, dia menginjak tulang punggung bukit 10.000 binatang dalam sekejap. Di 10,000 Beast Ridge, ada jalan batu selebar sekitar 100 meter yang mengarah ke Swordshine Mountain. Selama pembudidaya pedang melaju di sepanjang jalan batu ini, dia tidak akan diserang oleh monster yang bersembunyi di hutan. Tetapi jika pembudidaya pedang meninggalkan jalan batu, monster di hutan akan bergegas keluar dan menelannya. Jalur batu ini disebut sebagai tulang punggung bukit 10.000 binatang. Jian Qianqiu juga secara khusus mengingatkan semua prajurit sebelumnya bahwa selama mereka berjalan di jalur batu tersebut, mereka tidak akan diserang oleh monster. Ketika Lin Bai melangkah ke jalan batu, lingkungan sekitarnya sudah dipenuhi orang. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang di jalan batu, tidak satu pun dari mereka ingin jatuh ke jalan batu dan diserang oleh monster. Tiba-tiba pada saat ini, sebuah suara keras datang dari langit, pemimpinnya sekarang adalah Feng Yunxiu, Jian Ruohan kedua, Ye Jianqiu ketiga, Fu Yiling keempat, Wu Wei kelima, Yuan Jiangwo keenam, Long Guihai ketujuh, Su Xingmang kedelapan, Tuan Muda Yishan kesembilan, Hua Yuxian kesepuluh. Lin Bai tercengang saat mendengar suara ini, dan kemudian tersenyum, sebenarnya ada siaran langsung dari situasi pertempuran, sungguh menarik. Haha, begitu peringkat ini keluar, darah di tubuhku mulai terbakar. Seorang pria, bagaimana aku bisa tetap berada di puncak orang lain untuk waktu yang lama? Mata Lin Bai bersinar dengan semangat juang, dan darah di tubuhnya mendidih. Siapa yang rela selalu tertinggal dari orang lain? Sejak datang untuk mengikuti kompetisi ini, Lin Bai mengincar juara pertama. Baik itu penilaian 3 kali lipat atau kompetisi final di Kota Pedang, Lin Bai ingin mendapatkan tempat pertama. Segera, kecepatan Lin Bai meledak, menjatuhkan semua prajurit di depannya, berubah menjadi sambaran petir, melompati 1.000 orang, dan langsung menuju ke tempat pertama. Made, Feng Yunxiu sangat cepat, dia benar-benar memimpin posisi pertama. Sial, aku tidak akan jauh di belakang mereka. Serang, serang. Tidak hanya semangat juang Lin Bai yang membara, saat ini, semua prajurit yang berlari di jalan batu meraung dengan marah, dan energi sebenarnya di tubuh mereka meledak tanpa meninggalkan ruangan, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat dan mereka bergegas maju. Sama seperti sebelum dimulainya konferensi diskusi pedang, para pejuang dari 700 negara di Lingdong berkata, jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang jenius dan ahli ilmu pedang, maka pergilah ke Villa Mingjian dan Anda akan tahu apakah itu naga atau ular, Anda pasti akan melihat perbedaannya. Benar saja, ada orang-orang dengan kekuatan nyata yang langsung memimpin lapangan segera setelah mereka memulai tes rangkap 3. Dan para penganut Tao palsu yang sepanjang hari membual tentang betapa hebatnya mereka, betapa kuatnya pejuang mereka, dan betapa mendalamnya pencapaian mereka dalam ilmu pedang, kini sedang diremehkan. Dalam kompetisi pedang, setelah 3 ujian, di puncak langit, di Kota Pedang, para jenius secara alami akan muncul, tetapi semut tidak akan bisa keluar dari air. Klik. Cahaya Lin Bai yang terbang keluar, menyebabkan ledakan sonik di udara, dengan sangat cepat. Siapa di belakangku? Tiba-tiba pada saat ini, seorang prajurit tiba-tiba berbalik dan mendengar suara terobosan udara dari belakang. Hah! Kamu adalah seekor semut di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah. Kamu ingin melampauiku. Keluar dari sini. Pendekar pedang itu menoleh ke belakang dan melihat wajah Lin Bai dengan jelas. Dengan mencibir, dia menghunus pedangnya, dan niat pedang tingkat kedua segera menyebar. Dia berbalik untuk melihat ke bulan, dan melihat kilatan hantaman pedang. Fiuh! Energi pedang secepat kilat menghantam Lin Bai. Hah! Lin Bai terkejut, dan dengan cepat menyesuaikan gerakannya untuk menghindari pedang. Ketika Lin Bai menghindar dan menjauh, wajah prajurit yang mengejar Lin Bai berubah drastis, dan diam-diam dia meneriakkan sesuatu yang buruk. Energi pedang menghantamnya dengan keras, dan pria itu segera terbang keluar dan menabrak tengah hutan. Lin Bai menyaksikan prajurit di belakangnya terlempar dan jatuh ke dalam hutan. Seekor harimau besar melompat ke dalam hutan dan menggigit jantung prajurit itu dengan satu gigitan, merobeknya menjadi 2. Lin Bai tampak muram saat melihat pemandangan ini. Prajurit yang menyerang Lin Bai mencibir, menggunakan keterampilan tubuhnya, dan terus berlari ke depan. Mencari kematian. Lin Bai mencibir, mengepakkan sayap angin dan petirnya, bergegas maju, dan dekat dengan prajurit itu dalam sekejap mata. Kamu berani datang. Keluar dari sini. Ketika prajurit itu melihat Lin Bai bergegas lagi, dia mencibir dan menyerang dengan pedang lain. Tubuh pertempuran perak. Lapisan baju besi pertempuran putih terkondensasi di tubuh Lin Bai.
Lin Bai tidak mengelak, tapi langsung mengenai energi pedang. Terjadi ledakan. Energi pedang meledak, dan Lin Bai terbang tanpa kerusakan apapun. Apa? Kamu benar-benar melawan pedangku dengan tubuhmu. Prajurit itu berkata dengan ngeri. Dia juga seorang kultivator pedang yang kuat di antara 700 negara di Lingdong, seorang pejuang yang setengah langkah menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi. Pada saat ini, Lin Bai menggunakan tubuh fisiknya untuk menjatuhkan pedang dengan pedangnya. Hasil ini membuatnya sulit dipercaya. Tinju naga tuan. 10.000 naga melahap langit. Lin Bai menyusul prajurit itu, matanya bersinar dengan niat membunuh, dan dia menyerang dengan pukulan emas. Kekuatan yang kuat terkonsentrasi pada tinju dan dipukul dengan satu pukulan. Bang! Di bawah ekspresi ngeri di wajah prajurit itu, Lin Bai meninju kepalanya dan meledakkannya seperti semangka, dengan darah berceceran di mana-mana. Setelah membunuh prajurit ini, kecepatan Lin Bai tidak melambat sama sekali dan dia berlari lurus ke depan. Semua prajurit di sepanjang jalan melewati pembudidaya pedang bahkan tanpa memandangnya. Lagi pula, di kota Lunjian hanya ada 9.000 kursi, jika terlambat, meskipun Anda sampai di kota Lunjian, Anda tidak akan bisa masuk ke kota tersebut. Oleh karena itu, sekarang ini berpacu dengan waktu, dan semua pembudidaya pedang tidak memberikan ruang untuk meledakkan kecepatan mereka. Bab 574 Ciptaan Wu Jian. Di jalur batu di punggung bukit 10.000 binatang, sosok-sosok berubah menjadi pelangi terbang dan bergegas pergi. Semua prajurit yang menonton di seluruh villa pedang terkenal merasa ngeri. Ya Tuhan, apakah kecepatan mereka begitu dilebih-lebihkan? Kecepatan 10.000 pembudidaya pedang teratas sebanding dengan gerakan tingkat surga kelas 1. Kecepatan 1.000 prajurit teratas sama cepatnya dengan kecepatan yang kedua. Prajurit tingkat surga. Keterampilan tubuhnya tidak lemah sama sekali. Dan kecepatan prajurit terburuk sebanding dengan prajurit tingkat bumi kelas 9. Itu terlalu kuat. Para prajurit ini ngeri. Keterampilan gerakannya sebanding dengan surga tingkat kedua, konsep macam apa ini? Ini sungguh mengejutkan. Feng Yunxiu telah memimpin sejak dia melangkah ke jalan batu. Dan Jian Ruohan dan Ye Jianqiu bersaing ketat. Mengikuti mereka adalah 4 kaisar pedang dan 18 master pedang dari villa pedang terkenal. Lalu, siapa Hua Yuxian, dan kenapa wanita ini belum pernah mendengar tentang dia? Banyak prajurit memusatkan perhatian mereka pada 30 pembudidaya pedang teratas. Adapun para pembudidaya pedang dalam 30 tahun pertama ke atas, mereka tidak mau memperhatikan sama sekali. Di mana saudara Lin Bai? Mengapa Anda tidak melihat saudara Lin Bai? Bai Ziyuan memandang dengan gugup ke dinding batu proyeksi, mencari jejak Lin Bai. Ji Bei, Ye Guxing, dan Nanli Dao juga tampak serius dan gugup, menatap dinding batu proyeksi dengan penuh semangat. Di sana, Ye Guxing tiba-tiba berteriak. Ji Bei, Bai Ziyuan, Nanli Dao, Li Xuan, dan Qi Longhai saling memandang satu sama lain. Ji Bei berkata, masih di luar peringkat ke-1000. Tapi itu sudah sangat bagus. Mampu mempertahankan peringkat ke-1000 adalah pencapaian yang sangat kuat. Ayo Lin Bai, pertahankan peringkat ke-1000 saja. Kata Ji Bei bersemangat. Suatu pencapaian yang luar biasa. Di antara ratusan juta makhluk hidup di 700 negara Lingdong, terdapat 30.000 pembudidaya pedang terkuat. Tidak mudah bagi Lin Bai untuk mempertahankan peringkat lebih dari 1000. Dengan kata lain, di antara ratusan juta makhluk di 700 kerajaan Lingdong, tubuh dan keterampilan seni bela diri Lin Bai cukup untuk menempati peringkat dalam 1000. Bagi seorang pejuang biasa, ini hanyalah sebuah pencapaian yang menghormati leluhurnya. Saudara Lin Bai, ayolah. Bai Ziyuan melihat Lin Bai dan bersorak gembira. Duduk tidak jauh dari sekte Lingjian dan lainnya, Murong Qi dari istana Changhai Yuntai mencibir, apa hebatnya. Wu Jian dari istana Changhai Yuntai termasuk di antara 100 teratas. Lin membandingkan Bai dan Wu Jian, hanya ada perbedaannya antara burung phoenix dan ayam. Mendengar cibiran Murong Qi, Ji Bei menatapnya dengan heran. Seperti yang diharapkan, Wu Jian benar-benar muncul di 100 besar, yang mengejutkan Ji Bei, saya tidak menyangka kekuatan Wu Jian meningkat begitu cepat. Terakhir kali saya melihatnya di medan perang selatan, dia hanyalah seorang prajurit tingkat 9. Di alam Tianwu. Sekarang dia telah menembus kesempurnaan agung dari alam ramuan ilahi setengah langkah, dan budidayanya sangat tidak dapat diprediksi. Murong Qi tersenyum bangga, orang tua Ji Bei, kamu tidak menyangka itu setelahnya Wu Jian dikalahkan di medan perang selatan, setelah kembali dan belajar dari rasa sakit, saya berdiri setelah menerobos. Saya benar-benar membuat terobosan satu demi satu. Saya dihargai oleh penatua tertinggi istana Changhai Yuntai dan mengajari saya tingkat surga seni bela diri. Saya juga menerima 2 senjata spiritual kelas 5 sebagai hadiah. 1 potong sepatu Cheng Feng, pedang Changlang. Ketika Murong Qi mengatakan ini,
Ji Beichai tampak terkejut, memperhatikan sepatu di Wu Jian, dan langsung berkata, ternyata itu adalah sepatu senjata spiritual kelas 5, tak heran Wu Jian bisa terbang seperti kaki, menembus 100 besar. Jika dia tidak memiliki senjata spiritual kelas 5 ini, aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa masuk 100 besar. Ji Bei juga dengan sinis mengatakan tidak mau kalah. Murongqi tersenyum dan berkata, kekuatan Wu Jian yang sebenarnya belum terlihat. Tunggu dan lihat saja, Ji Bei, Wu Jian akan mengejutkanmu. Ketika Murongqi mengatakan ini, wajah Ji Bei menjadi pucat. Fondasi istana Changhai Yuntai sangat dalam, dan terdapat sekte yang tiada taranya di Lingnan sebagai pendukungnya. Pasokan senjata spiritual, seni bela diri, dan obat mujarab yang berharga melebihi permintaan. Adapun latar belakang sekte Lingjian, relatif buruk. Klik. Guntur menyambar kerumunan. Astaga, apa yang lewat? Kecepatannya sangat cepat. Seorang prajurit melihat ke depannya dengan terkejut. Di matanya, kilat ungu dan hijau menghilang dari bidang penglihatan dalam sekejap. Terlalu cepat. Prajurit itu tercengang. Dia baru saja mendengar suara dentuman sonik yang menembus udara di telinganya. Saat dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, petir ungu dan hijau telah menghilang ke cakrawala. Made, apakah kalian semua penjahat? Saya pikir keterampilan gerakan saya adalah yang tercepat di Lingdong. Tanpa diduga, setelah saya datang ke Lingdong untuk berkompetisi, saya menemukan bahwa kecepatan saya bahkan lebih cepat dari 1000. Tidak. Prajurit itu merasakan rasa frustasi yang mendalam, mengertakkan gigi, matanya merah darah, dan mengejarnya lagi. Seperti kata pepatah, bagaimana pria sejati bisa bertahan lama di belakang orang lain? Pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk berubah menjadi pelangi terbang yang sulit ditangkap dengan mata telanjang di jalan batu dan menghilang. Pada saat ini, laporan pertempuran datang, prajurit pertama terbang melintasi setengah dari 10.000 binatang buas. Sekarang pemimpinnya adalah Feng Yunxiu, yang kedua adalah Ye Jianqiu, yang ketiga adalah Jian Ruohan, yang keempat adalah Fu Yiling, yang kelima adalah Wu Wei, dan yang kelima adalah Wu Wei. Yuan ke-6 mendirikan negara, naga ke-7 kembali ke laut, Su Xingmang ke-8, tuan muda ke-9 Yishan, Hua Yuxian ke-10. Lin Bai mendengar pertempuran itu laporkan dan berkata, kecuali perubahan pada Ye Jianqiu dan Jian Ruohan, sisanya orang-orang hampir tidak berubah. Saya tidak tahu apakah mereka sengaja menyembunyikan kekuatan mereka, atau apakah ini batas mereka. Mungkin ini batas mereka, tapi ini jelas bukan batasku, Lin Bai. Dewa Angin dan Gunturku. Kecepatan sayapnya hanya 30%. Tapi karena Feng Yunxiu telah melewati setengah dari punggung bukit 10.000 binatang, itu saatnya aku mengerahkan kekuatanku. Lin Bai menyeringai, matanya berbinar. Cahaya guntur dan kilat. Pada saat ini, Lin Bai tampak berubah menjadi kilat, terbang ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Bai Ziyuan tidak bisa lagi melihat sosok Lin Bai dengan jelas dengan mata telanjang. Dia hanya bisa melihat sosok Lin Bai berubah menjadi sambaran petir ungu dan hijau, melesat lewat. Bai Ziyuan sangat ketakutan dengan kecepatan Lin Bai sehingga dia perlahan membuka mulutnya dan menjadi tertegun. Tidak hanya Bai Ziyuan yang ketakutan, tetapi Nan Li Dao dan Ye Guxing juga sama ketakutannya seperti melihat hantu. Bai Ziyuan berseru, Penatua Ji Bei, lihatlah, apakah saudara Lin Bai sudah masuk 500 teratas? Bukankah mataku silau? Apakah aku salah melihatnya? Ji Bei Yuan Ben masih berpikir tentang teror Wu Jian, tetapi ketika dia mendengar tangisan Bai Ziyuan, Ji Bei tiba-tiba terbangun, apa? Lin Bai masuk ke 500 besar. Bang! Ji Bei berdiri dari bangku dengan penuh semangat dan melihat ke dinding batu proyeksi. Sungguh. Lin Bai benar-benar telah masuk 500 besar, dan saya menemukan bahwa kecepatan Lin Bai masih semakin cepat dan semakin cepat. Mata Ji Bei dipenuhi dengan keterkejutan. Ayo. Lin Bai bergegas maju. Cepat maju dan injak Wu Jian. Ji Bei mengepalkan tinjunya dan meraung dengan marah, seolah dia sedang berlari dengan kecepatan penuh di jalan batu. Murongqi melihat Lin Bai tiba-tiba bergegas ke barisan 500 dari 1000 orang jauhnya, dan berdiri dengan terkejut, apa? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Baru saja dia berada 1000 orang jauhnya, sekarang dia benar-benar memasuki 500 teratas. Terkejut. Murongqi sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu bagaimana Lin Bai melakukannya. Bab 575, Hancurkan Wu Jian. Di Kota Pedang, lelaki tua berbaju ungu melihat balapan di punggung bukit 10.000 binatang dan tersenyum tipis, haha, Feng Yunxiu, Jian Ruohan, Ye Jianqiu, orang-orang ini semuanya baik-baik saja. Hei, di mana itu? Nak!
Orang tua berbaju ungu berkata perlahan-lahan, gerakan matanya dari tempat pertama Feng Yunxiu kembali sampai dia melihat kilat ungu dan hijau. Dia tersenyum, kamu berpura-pura menjadi apa? Hah? Berikan padaku. Apakah kamu berpura-pura? Ada daun bawang yang tersangkut di hidung babimu. Mengapa kamu berpura-pura menjadi gajah? Kamu mengeluarkan pedang terbangmu dan membunuh semua orang dalam sekejap. Mengapa kamu masih berlari ke sini untuk mencari aku? Di 500 namanya gemetar setengah mati. Pria tua berbaju ungu itu berkata dengan marah. Orang tua berpakaian ungu sudah lama khawatir akan kalah dari Lin Bai, dan dia masih belum melepaskannya sampai sekarang. Tapi sekarang dia melihat Lin Bai tidak mengeluarkan pedang terbangnya, lelaki tua berbaju ungu itu semakin marah. Dia tidak bisa berdiri atau duduk. Anda mengatakan bahwa jika Lin Bai kalah dari Feng Yunxiu, bukankah itu berarti lelaki tua berbaju ungu itu juga kalah secara tidak langsung dari Feng Yunxiu? Oleh karena itu, lelaki tua berbaju ungu itu sangat marah saat melihat Lin Bai. Lin Bai langsung melaju, dan setelah bergegas ke 500 teratas, kecepatannya tidak melambat sama sekali, tetapi menjadi semakin cepat, langsung menuju 300 teratas. Ji Bei melihat dengan penuh semangat pada kilat yang berubah menjadi Lin Bai. Dia sudah masuk 300 teratas. Dia tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, ini 300. Ini 300 teratas. Lin Bai telah masuk 300 teratas. Sekarang ini adalah hasil terbaik dalam sejarah Sekte Lingjian, sejak Jian Xuan. Hahaha, Murongqi, Wu Jian dari sektemu sepertinya gagal. Dia turun dari lebih dari 100 menjadi 300. Lin Bai akan segera menyusulnya. Ji Bei melihat Wu Jian dan Lin Bai semakin dekat, dan berkata sambil mencibir. Murongqi tampak serius, menatap Wu Jian lebih dekat, dan berteriak dengan marah, Wu Jian. Wu Jian, Wu Jian, majulah untukku. Bahkan jika kamu kalah dari siapapun, kamu tidak bisa kalah dari murid-murid Sekte Lingjian. Serang, ayo, Murongqi meraung marah. Ji Bei melihat ke layar dengan penuh semangat sampai dia melihat Lin Bai muncul di belakang Wu Jian, dan berteriak kaget, saya telah menyusulnya, Lin Bai telah menyusul Wu Jian. Seru Murongqi, bagaimana ini mungkin? Lin Bai benar-benar menyusulnya. Wu Jian, Wu Jian, Wu Jian, ayo, di jalan batu. Wajah Wu Jian muram dan merah. Energi di tubuhnya hampir mencapai batasnya. Dia mengutuk dalam mulutnya, Made, bagaimana monster-monster ini bisa berlari begitu cepat? Apakah kalian semua kehabisan rahim ibumu? Sudahkah kamu sudah berlatih lari sejak kamu masih kecil? Kamu berlari begitu cepat. Aku tidak bisa mengejarmu bahkan jika aku memakai sepatu penunggang angin. Wu Jian memandangi pelangi terbang di depannya yang seperti meteor pergi, dan satu demi satu pelangi terbang melampaui dirinya, itu juga menunjukkan keengganan. Wow, cepat sekali. Siapakah petir ungu dan hijau itu? Cepat sekali. Tepat ketika Wu Jian merasa tertekan, terdengar seruan dari belakang. Wu Jian berbalik dan melihat kilat ungu dan hijau mendekatinya dengan cepat. Tapi Wu Jian melihat sosok di petir, dan itu adalah Lin Bai. Lin Bai. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Ketika Wu Jian melihat Lin Bai, wajahnya langsung berubah dingin. Zeng! Teriakan pedang yang tajam datang, dan Wu Jian menghunus pedangnya, senjata spiritual kelas 5. Teknik pedang Changhe, laut dan langit adalah sama. Wu Jian mengambil tindakan dengan berani, dan energi pedang yang menakutkan muncul di udara, seperti serangan dari langit, dan menyerang Lin Bai. Saat Lin Bai terbang dengan kecepatan penuh, dia merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan datang dari depannya, dia segera mendongak dan melihat wajah Wu Jian Dui penuh cibiran. Wu Jian! Aku tidak menyangka akan melihatmu di kompetisi pedang. Kebetulan kamu mempertaruhkan nyawamu denganku di medan perang selatan, dan sekarang saatnya membayar utangnya. Lin Bai mencibir. Di medan perang selatan, Wu Jian, Huo Ling, dan Murongqi semuanya bertarung dengan Lin Bai, bertaruh bahwa Lin Bai tidak akan mampu membuat kerajaan Dayue mundur dalam 10 hari. Namun pada akhirnya, pada hari ke-10, Lin Bai membawa kembali selir Yun, memenggal kepala Tuo Ba Feng dan memaksa kerajaan Dayue mundur. Ketika Lin Bai awalnya akan mencari Wu Jian untuk menyelesaikan rekening, dia menyadari bahwa Murongqi dan Wu Jian telah kembali ke istana Changhai Yuntai. Awalnya, Lin Bai pergi ke istana Changhai Yuntai untuk menyelesaikan rekening dengan Wu Jian, tapi dia tidak menyangka bahwa sejak dia bertemu Wu Jian di Villa Mingjian, Lin Bai tentu saja tidak akan menahan diri. Mati saja, Lin Bai. Wu Jian hari ini bukan lagi Wu Jian yang kamu lihat dulu. Wu Jian hari ini 10 kali lebih kuat darimu. Wu Jian mencibir berulang kali. Dikatakan. Lin Bai tersenyum dan berkata, benarkah? Lin Bai yang kamu lihat hari ini bukanlah Lin Bai yang kamu lihat di perbatasan selatan. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan energi pedangmu yang acuh tak acuh? Kata Lin Bai.
Dia menggunakan bayangan putihnya. Tubuh tempur dan pukul dia secara langsung tanpa kehilangan kecepatan. Bang! Kekuatan energi pedang ini bahkan tidak mematahkan pertahanan tubuh pertarungan Bai Ying. Apa? Seru Wu Jian. Tapi saat ini, Lin Bai sudah dekat dengan Wu Jian. Tinju naga tuan. 10.000 naga melahap langit. Lin Bai mencibir dan meninju. Kekuatan besar menghantam tubuh Wu Jian, menghajarnya di tempat hingga muntah darah, tubuhnya terbang keluar dan mendarat di hutan. Lin Bai mencibir dan berkata, beraninya kamu datang ke konferensi diskusi pedang dengan kultivasi kecilmu. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Kekuatan kultivasi Wu Jian beberapa tingkat lebih buruk daripada Su Xingmang. Pukulan berikutnya Lin Bai menjatuhkannya ke jalan batu. Tapi sekarang Lin Bai tidak punya waktu untuk peduli apakah Wu Jian sudah mati atau tidak, karena begitu Lin Bai berhenti, peringkatnya saat ini yang lebih dari 300 akan ditarik dalam sekejap. Dan Lin Bai ingin menjadi orang pertama. Bagaimana seseorang bisa tertinggal lama dari orang lain? Apakah kamu mati atau tidak, kreasimu akan dimulai. Jika kamu belum mati dan kamu berada di atas 4 sekte besar yang bersaing dalam seni bela diri, aku akan membunuhmu lagi. Lin Bai melirik Wu Jian dengan santai dan terus berlari ke depan. Bai Ziyuan berteriak kaget, saudara Lin Bai melampaui Wu Jian dan menjatuhkan Wu Jian. Ji Bei meraung dengan penuh semangat, Lin Bai, bagus sekali. Kamu layak menjadi murid sekte Lingjianku, cantik, 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 cantik. Ji Bei begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menggambarkannya, dan terus mengulangi kata, cantik. Sekte Lingjian dan Istana Changhai Yuntai memiliki dendam yang mendalam. Sekarang Lin Bai menjatuhkan Wu Jian ke jalan batu dengan satu pukulan. Hal ini membuat Ji Bei sangat bersemangat seolah-olah dia telah melihat Lin Bai memenangkan kehormatan menjadi pendekar pedang terbaik di Lingdong. Wu Jian. Murong Qi menatap Wu Jian yang terbang dengan mata terbelalak, merasa sesak di hatinya dan tersedak oleh bau mulut yang sulit ditelan. Seperti yang dikatakan Murong Qi, kamu bisa kalah dari siapapun, tapi kamu tidak bisa kalah dari murid sekte Lingjian. Ji Bei bangga dan berkata dengan sinis kepada Murong Qi, oh, kamu tampaknya tidak begitu baik sebagai seorang pejuang di Istana Changhai Yuntai. Murid sekte Lingjianku, Lin Bai baru saja mengangkat tangannya dan menjatuhkannya. Itu jatuh di punggung bukit 10.000 binatang. Saya tidak tahu apakah itu dimakan oleh monster. Bagaimanapun, dia adalah murid yang disukai oleh penatua tertinggi Istana Changhai Yuntai. Dia juga diberi seni bela diri tingkat surga, 2 potong dan 5 potong. Senjata roh kelas, wow, sangat kuat, membuatku takut setengah mati, aku sangat takut. Ji Bei berkata kepada Murong Qi dengan ekspresi sinis di wajahnya. Murong Qi sangat marah pada nada masam Ji Bei Yuan hingga wajahnya berlumuran darah, tangannya terkepal, geram. Melihat nada kotor Ji Bei, bahkan Nan Li Dao dan Ye Guxing pun tidak bisa menahan tawa. Bab 576 menembus 3 besar. Setelah beberapa saat, Murong Qi berkata dengan dingin, Ji Bei, jangan berpuas diri. Lin Bai dan Lin Zier memiliki perjanjian 1 tahun, dan sekarang tahun akan segera tiba. Selama Lin Bai berani pergi ke sana Istana Changhai Yuntai, dia akan mati. Tidak diragukan lagi. Ji Bei, kamu tidak pernah bisa membayangkan betapa menakutkannya potensi roh bela diri tingkat surga kelas 5. Jangan berpuas diri, dan jangan terlalu gila. Jalan masih panjang, dan kamu tidak tahu siapa yang akan menjadi raja. Murong Qi dia menahan amarahnya dan berkata dengan gigi terkatup. Ketika Ji Bei mendengar Murong Qi menyebut Lin Zier, antusiasmenya padam dengan baskom berisi air dingin, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Benar sekali, Istana Changhai Yuntai kini masih memegang kartu truf di tangannya. Sekali kartu truf ini dimainkan, dapat menimbulkan kekacauan di 700 kerajaan Lingdong. Kartu truf ini adalah Lin Zier. Pelaku kejahatan tak tertandingi dari surga tingkat kelima, dengan tingkat semangat bela diri tertinggi di 700 kerajaan Lingdong selama ribuan tahun. Bahkan di Miracle Ridge, tingkat semangat bela diri Lin Zier dapat menduduki peringkat 3 teratas. Bahkan di Lingnan, Lin Zier adalah salah satu orang paling berbakat di dunia. Ini adalah kartu truf Istana Changhai Yuntai. Selama Lin Zier ada di sini, Istana Changhai Yuntai akan memiliki posisi yang hampir tak tergoyahkan di Kerajaan Shenwu dan bahkan di 700 kerajaan Lingdong dalam 100 tahun. Ji Bei sudah lama mendengar rumor Lin Zier dan sangat takut. Lihat, petir ungu dan hijau itu benar-benar masuk ke dalam 100 besar. Dengan seluruh kerja kerasmu, petir ungu dan hijau ini tiba-tiba masuk ke dalam 100 besar dari jarak ribuan. Para penanam pedang yang tak tertandingi di antara 700 negara di Lingdong. Masing-masing negara dapat mengejutkan sebuah kerajaan. Banyak orang berseru serempak. Saat ini, Ji Bei menoleh untuk melihat ke layar. Saat Ji Bei dan Murong Qi sedang berdebat, Lin Bai justru berhasil masuk ke dalam 100 besar. 90 pertama.
80 pertama, 70 pertama, 50 pertama, 30 teratas. Ketika Ji Bei melihat Lin Bai menembus 30 besar, antusiasme di hatinya kembali tersulut, dan dia berkata kepada Murongqi, meskipun Lin Zier kuat, apa yang bisa dia lakukan? Karena Lin Bai berani membuat janji 1 tahun, lalu 1 tahun kemudian, Lin Bai pasti akan menginjakkan kaki di istana Changhai Yuntai dan membunuh Lin Zier dengan pedangnya. Murongqi berkata dengan dingin. Haha, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa Lin Bai dapat mengalahkan Lin Zier? Ji Bei berkata dengan tegas, karena dia adalah Lin Bai. Cukup, kata Ji Bei. Lin Bai, ayolah. Ji Bei berteriak pada Lin Bai dengan gila, aku percaya padamu, kamu pasti bisa menciptakan keajaiban, kamu pasti bisa membangun legenda abadi, dan menciptakan mitos yang akan diwariskan selamanya. Karena kamu adalah Lin Bai, roh bela diri kelas 1 tingkat kuning. Kamu bisa selangkah demi selangkah dari nasib menjadi semut hingga sekarang, ke tahap budidaya pedang 700 kerajaan di Lingdong. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kamu mempunyai hubungan yang sama dengan sang ahli pedang. Berbeda. Kamu, roh bela diri kelas 1 tingkat kuning, telah berhasil sejauh ini, dan kamu telah melawan kehendak surga. Karena takdirmu adalah menentang surga. Bagaimana roh bela diri tingkat surga itu bisa menghentikan langkahmu? Jangan bicara tentang seni bela diri tingkat surga. Bahkan jika itu setingkat kaisar, tingkat Tuhan, bahkan sampai ke level dewa super. Jadi kenapa, siapapun yang menghalangi kita akan dibunuh dengan 1 pedang. Jika langit menghentikan kita, maka langit akan hancur. Jika Tuhan menghalangi kita, maka hancurkan Tuhan. Wajah dan kualifikasi seperti apa yang dimiliki oleh roh bela diri tingkat surga yang bisa membuat keributan seperti itu di depan orang yang menentang surga? Ji Bei meraung dan berkata, menyebarkan semua kemarahan di hatinya dengan gelombang suaranya. Para prajurit yang menonton kompetisi dengan Ji Bei semua memandang Ji Bei dengan heran. Kata-kata Ji Bei begitu bersemangat. Made, setelah mendengarkan ini, saya merasa bahkan senjata spiritual tingkat 6 tidak dapat membunuh saya. Jika para dewa menghentikan kami, maka kami akan menghancurkan mereka. Jika para dewa menghentikan kami akan menghancurkan mereka. Setelah kami terlebih dahulu menghancurkan semua dewa, Buddha, makhluk abadi, dan iblis di langit, mari kita bicara pelan-pelan tentang apa itu keadilan dan apa itu keadilan. Pokoknya, bunuh dia dengan 1 pedang dulu. Apa yang terjadi? Siapa orang ini? Begitu cepat. 30 prajurit teratas semuanya berteriak. Para pejuang ini semuanya adalah 18 ahli pedang di villa pedang terkenal. Sekarang kecepatan 18 ahli pedang ini jauh tertinggal dari Lin Bai. Dia masuk 10 besar. Siapa kuda hitam itu? Prajurit sekte mana dia? Dia sangat cepat. Ya Tuhan, orang ini masuk 10 besar dari jarak 1000 orang. Melampaui Hua Yuxian. Tidak, kecepatannya semakin cepat, dan dia berada di 5 besar. Ketika semua prajurit berseru, mereka menyadari bahwa Lin Bai telah melampaui Fu Yiling ke-4, dan Wu Wei ke-5, Yuan Jiangwo ke-6, Naga Guihai ke-7, Su Xingmang ke-8, Yishan Gongzi ke-9, dan Hua Yuxian ke-10. Masuk 3 besar. Ji Bei berteriak dengan penuh semangat, itu adalah murid dari sekte Lingjian saya. Namanya Lin Bai, dan dia adalah pejuang inti dari sekte Lingjian kami. Ji Bei sekarang berteriak dengan penuh semangat, dan suaranya yang nyaring menyebar ke seluruh dunia. Di pegunungan di utara, dia adalah murid dari sekte Lingjianku. Namanya Lin Bai, kata Ji Bei bersemangat. Melihat Lin Bai masuk 3 besar, Ji Bei begitu bersemangat hingga hampir menangis. Tuhan memberkati sekte pedang roh kami. Tuhan memberkati sekte pedang roh kami. Ji Bei sangat bersemangat hingga dia berlutut di tanah dan berteriak. Ji Bei tidak hanya begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menggambarkannya, bahkan Nanli Dao dan Ye Guxing pun begitu bersemangat hingga mereka tidak sabar untuk segera maju dan bersaing dengan Lin Bai untuk memperebutkan tempat pertama. Majulah, Lin Bai, majulah. Ye Guxing dan Nanli Dao berteriak penuh semangat. Pada saat yang sama, di sekte Lingjian kerajaan Shenwu, sebuah tembok batu besar berdiri di alun-alun. Di alun-alun ada lebih dari 5.000 murid sekte Lingjian. Saat ini, mereka semua ngeri dan bersemangat melihat Lin Bai muncul di 3 besar. Saudara senior Lin Bai berada di 3 besar. 3 teratas. 3 teratas. Ayo, raih tempat pertama, ayo, kakak senior Lin Bai, ayo. Ayo. Murid-murid sekte pedang roh ini raung dengan antusias. Su Jianan sedang duduk dengan tenang di singgasana. Sekarang ketika dia melihat Lin Bai bergegas ke 3 besar, dia berdiri dengan mata ketakutan dan berjalan selangkah demi selangkah di bawah dinding batu. Matanya bersemangat, ketakutan, dan ketakutan. Melihat Lin Bai ribuan kali. Lin Bai, Lin Bai, Lin Bai.
Wajah Su Jianan memerah karena kegembiraan. Dia begitu bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara karena dia tidak dapat lagi mengungkapkan ekstasi dan kegembiraan di hatinya dengan kata-kata di saat ini. Bersemangat. Isi daya. Isi daya. Su Jianan sedang berbaring di dinding batu proyeksi, berteriak dengan penuh semangat. Kami, Sekte Lingjian, akan kembali menjadi penanam pedang terbaik di Lingdong. Lin Bai, serang ke depan. Su Jianan meraung. Kakak senior Lin Bai, ayolah. Para murid Sekte Pedang Roh di antara penonton mengepalkan tangan mereka dan berteriak sampai suara mereka serak dan kekurangan oksigen. Tetapi mereka tidak peduli apakah Lin Bai dapat mendengarnya. Atau tidak, lagi pula, mereka sekarang hanya untuk melampiaskan kegembiraanmu. Istana Changhai Yuntai. Sekarang semua prajurit di Istana Changhai Yuntai sedang menyaksikan kompetisi pembudidaya pedang dari villa pedang terkenal. Ketika mereka melihat Wu Jian dipukul oleh Lin Bai, semua prajurit di Istana Changhai Yuntai sangat marah. Gila, kamu menyia-nyiakan Sekte Lingjian yang mencari kematian. Saudara-saudara, peniru, ayo bertarung melawan Sekte Lingjian. Oke, bunuh Sekte Lingjian dan bunuh semua bajingan ini. Satu persatu dari Istana Changhai Yuntai sang prajurit raung dengan marah. Bab 577 Kamu Semut. Apakah kamu layak berjalan di depanku? Para prajurit di Istana Changhai Yuntai menjadi semakin gelisah dan ingin membunuh Sekte Lingjian satu demi satu, tetapi mereka dengan cepat ditenangkan oleh para tetua. Hingga sosok Lin Bai masuk tiga besar. Dari posisi tinggi di Istana Changhai Yuntai, Lin Zier memandang Lin Bai dengan acuh tak acuh dan tersenyum menghina. Zhao Xiansheng bertanya, bagaimana? Apakah Anda merasa tertekan? Lin Zier tersenyum dengan jijik, sangat mudah untuk membunuhnya sekarang. Saya bahkan tidak melihat Feng Yunxiu sekarang, bagaimana saya bisa takut padanya? Zhao Xiansheng tersenyum. Berkata, beberapa waktu yang lalu Anda pergi ke dinasti Feng Yun untuk melawan Feng Yunxiu. Meskipun Feng Yunxiu kalah, beritanya tidak menyebar. Tampaknya dinasti Feng Yun menekannya. Lin Zier berkata, untung saja hal itu tidak terjadi. Tidak menyebar. Saya ingin memberi Lin Bai kejutan besar. Ketika dia berdiri di depan saya lagi, saya akan menginjak-injaknya begitu keras sehingga dia tidak akan pernah berdiri lagi. Selama percakapan sederhana antara Zhao Xiansheng dan Lin Zier, sebenarnya terungkap bahwa Lin Zier pernah pergi ke dinasti Feng Yun, bertarung dengan Feng Yunxiu, dan mengalahkan Feng Yunxiu. Namun masalah ini diredam oleh dinasti Feng Yun dan tidak menyebar. Tidak lebih dari 5 orang yang mengetahui masalah ini, dan Ye Jianqiu adalah salah satunya. Oleh karena itu, ketika Ye Jianqiu mendengar bahwa Lin Bai berasal dari kerajaan Shenwu, dia bertanya apakah dia bisa mengenal Lin Zier. Ye Jianqiu juga ingin melihat seperti apa wanita yang bisa mengalahkan Feng Yunxiu. Lin Zier berkata dengan tenang, Tuan, sekarang saya tidak memiliki saingan di antara 700 negara di Lingdong. Bahkan jika Anda adalah orang kuat di alam ramuan manusia, saya tetap tidak menganggapnya serius. 4 sekte besar. Saya akan setelah membunuh Lin Bai, saya akan pergi ke Miracle Ridge untuk mengejar prajurit yang lebih maju dan menerobos diri saya sendiri. Zhao Xiansheng mengangguk. Dia juga tahu bahwa panggung istana Changhai Yuntian dan 700 kerajaan Lingdong sangat penting bagi Lin Zi. Bagi seorang wanita bangga dengan semangat bela diri tingkat surga, dia masih terlalu muda untuk bisa menggunakannya sama sekali. Dan panggung Lin Zier tidak akan diadakan di Miracle Ridge, tetapi di Lingnan, di Dongzhou, atau bahkan di Central Holy Kingdom. Lin Bai dengan cepat masuk ke tiga besar. Ye Jianqiu melirik ke samping dan melihat Lin Bai mengimbanginya, lalu dia tersenyum dan berkata, Saudara Lin, sepertinya kami semua meremehkanmu. Bukan saja kamu sangat terampil, tetapi energi dalam tubuhmu sebenarnya sangat tinggi. Kuat. Pil ilahi setengah langkah, Zenki di alam tingkat tengah sebenarnya jauh melebihi kita para pejuang yang setengah langkah ke alam ramuan ilahi. Ye Jianqiu juga dapat melihat sekarang bahwa Lin Bai tidak hanya pergerakannya sangat cepat, tetapi juga memiliki banyak Zenki. Jika seorang pejuang di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah bisa terbang begitu cepat, energi di tubuhnya pasti sudah lama habis. Lin Bai tersenyum tipis, haha, kakak Ye, sekarang bukan waktunya untuk berbasa-basi. Mari kita ngobrol pelan-pelan saat kita sampai di Gunung Pedang Suci. Saudara Ye, luangkan waktumu, aku pergi dulu. Setelah itu, Lin Bai kecepatannya meningkat pesat dan dia terbang tanpa menoleh ke belakang. Ye Jianqiu tiba-tiba tersenyum pahit saat melihat kecepatan Lin Bai menghilang dari pandangannya. Dia ingat, apakah ini yang dia katakan kepada Lin Bai di tebing Sijian belum lama ini. Kalimat itu adalah, Saudara Lin, luangkan waktumu, saya pergi dulu. Tapi sekarang Lin Bai menyusul Ye Jianqiu dan mengembalikan kalimat ini padanya. Di depan, punggung Jian Ruohan muncul. Setelah terbang dalam waktu yang lama, bekas rona muncul di pipi putih giok Jian Ruohan.
Terlihat jelas bahwa energi di tubuhnya mendekati batasnya. Jian Ruohan melihat Lin Bai bergegas, matanya membelalak. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Nona Jian Ruohan, maaf, saya pergi dulu." Lin Bai tersenyum pada Jian Ruohan. Tapi di mata Jian Ruohan, senyuman ini sepertinya memprovokasi dia. Dan Jian Ruohan tidak dilahirkan untuk menjadi wanita yang mau mengaku kalah. Ketika dia melihat kecepatan Lin Bai terbang ke depan dan menghilang dari matanya, dia segera mengertakkan giginya dan energi sebenarnya di tubuhnya melonjak tanpa meninggalkan ruangan. Lin Bai melihat melewati Jian Ruohan dan melihat ke arah Feng Yunxiu yang melaju kencang di depan. Tujuanku adalah menjadi nomor 1. Entah itu ujian 3 kali lipat atau pertarungan di kota pedang. Aku ingin menjadi nomor 1. Semangat juang Lin Bai dan keinginan pantang menyerahnya untuk menang terangsang, dengan tatapan galak di matanya, energi sejati dan 4 pusaran air spiritual di tubuhnya meledak dan bergegas menuju Feng Yunxiu. Pada saat ini, wajah Feng Yunxiu juga menunjukkan kelelahan yang dalam, dan energi sebenarnya di tubuhnya hampir habis. Sikat. Tiba-tiba pada saat ini, Feng Yunxiu merasakan suara menusuk datang dari belakang, dan dia berseru, apakah Jian Ruohan atau Ye Jianqiu yang menyusul? Feng Yunxiu melihat ke belakang dengan ngeri. Wajah tanpa ekspresi Lin Bai muncul di mata Feng Yunxiu, dan dia berseru, bagaimana ini mungkin? Seekor semut yang setengah langkah ke tahap tengah alam ramuan ilahi benar-benar menyusul kita. Feng Yunxiu bahkan tidak bisa bermimpi berpikir bahwa Lin Bai lah yang menyusulnya. Dalam tebakan Feng Yunxiu, orang yang paling mungkin mengungguli dia adalah Jian Ruohan dan Ye Jianqiu. Dalam hati Feng Yunxiu, di antara 700 pembudidaya pedang dari Lingdong, hanya Jian Ruohan dan Ye Jianqiu yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Dan orang-orang lainnya, di mata Feng Yunxiu, hanyalah semut. Kakak, cahaya guntur terus bermunculan. Lin Bai menyusul Feng Yunxiu dalam sekejap dan mengimbangi Feng Yunxiu. Feng Yunxiu memandang Lin Bai dengan ekspresi marah. Tapi Lin Bai tersenyum tipis dan melihat ke depan. Sebuah gunung yang megah dan besar muncul di bidang penglihatan Lin Bai. Di puncak gunung itu, niat pedang membubung ke langit, mengguncang kehampaan dan menggerakkan angin dan awan di dunia. Gunung pedang suci akan datang. Swatsane Mountain adalah titik akhir dari tes pertama. Sudah berakhir, cepatlah. Lin Bai mengalihkan pandangannya dari Feng Yunxiu, dan segera mengayunkan sayap dewa angin dan petir dan menyerang. Tidak banyak energi sebenarnya yang tersisa di tubuh Feng Yunxiu, dan dia tidak dapat mempertahankan kecepatan tertinggi yang menakutkan seperti sebelumnya. Wajah Feng Yunxiu sangat marah, dan dia melihat Lin Bai menjauhkan dirinya sedikit demi sedikit, tidak. Tidak, tidak. Bagaimana seekor semut di tahap tengah alam ramuan ilahi bisa melampauiku? Jangan percaya, turun di sini. Feng Yunxiu tiba-tiba mengambil tindakan, dan pedang senjata spiritual kelas 6 di tangannya mengeluarkan cahaya dingin yang menyeramkan. Pedang itu menusuk dengan keras, dan energi pedang menyusul Lin Bai. Lin Bai bergegas menuju garis finish dengan sepenuh hati. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Feng Yunxiu, yang begitu terkenal di 700 kerajaan Lingdong, akan menggunakan energi pedang untuk membuatnya tetap seperti prajurit lainnya? Lin Bai telah melewati semuanya, dan setelah masuk 100 besar, semuanya adalah tokoh terkemuka di 700 kerajaan Lingdong. Mereka semua menghormati persyaratan penilaian tingkat pertama, yaitu bersaing dalam kecepatan dan cadangan energi. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, bahkan jika Lin Bai bertemu dengan orang awam King Feng, Su Xingmang, dan Pangeran Hu Jian, mereka tidak mengambil tindakan terhadap Lin Bai. Karena mereka tahu bahwa ujian pertama adalah kecepatan dan energi pertarungan. Karena persaingannya seperti ini, mereka tidak mengambil tindakan. Tapi Feng Yunxiu benar-benar mengambil tindakan terhadap Lin Bai saat ini. Ini membuat Lin Bai lengah. Bang! Energi pedang Feng Yunxiu menghantam punggung Lin Bai dengan keras, menjatuhkan Lin Bai ke depan lebih dari 100 meter. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Sikat. Saat Lin Bai mendarat, Feng Yunxiu melintas melewati Lin Bai. Sebelum pergi, Feng Yunxiu berkata dengan sinis, kamu semut. Kamu layak berjalan di depanku. Keluar dari sini. Keluar. Feng Yunxiu meraung marah. Bab 578, Feng Yunxiu menyakiti orang dengan pedang hitam. Suara Feng Yunxiu baru saja mencapai telinga Lin Bai, dan sosoknya telah mendaki gunung pedang suci. Lin Bai memandang Feng Yunxiu dengan marah, aku akan mengembalikan pedang ini padamu. Jian Ruohan melewati Lin Bai, melirik Lin Bai, dan pergi ke gunung pedang suci tanpa menoleh ke belakang. Ye Jianqiu datang berikutnya, melihat cahaya pedang di punggung Lin Bai, dan segera berkata, Li Bai, jangan berhenti, cepat pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Jianqiu berhenti peduli pada Lin Bai dan melangkah ke gunung pedang suci. Dan saat Lin Bai jatuh ke tanah, hanya dengan satu tarikan napas, lebih dari 100 prajurit melewatinya.
Setelah satu tarikan napas, Lin Bai tertinggal lebih dari 500 orang. Hanya nafas. Berapa lama satu nafas, satu kedipan, satu detik. Dalam waktu sesingkat itu, Lin Bai ketinggalan posisi pertama dan tertinggal lebih dari 500 orang dalam sekejap. Villa Mingjian, pegunungan di utara. Ji Bei melihat Lin Bai masih melampaui Feng Yunxiu dan menjadi yang pertama. Senyuman gembiranya membeku dan dia sama sekali tidak dapat berbicara. Dia menari dan berteriak, Yasuo kenapa Ji Bei sangat bersemangat. Saya terdiam. Tapi saat berikutnya, Feng Yunxiu tiba-tiba menembak Lin Bai. Wajah Ji Bei penuh amarah, Feng Yunxiu, kamu bajingan, kamu berpura-pura menjadi putra mahkota dinasti Feng Yun. Kamu tidak pantas memiliki reputasi tinggi di antara 700 negara di Lingdong. Nanli Dao dan Ye Guxing juga berkata dengan marah, saya awalnya berpikir bahwa 100 pembudidaya pedang teratas semuanya adalah orang-orang terhormat yang tidak akan menggunakan metode tercela dan tercela seperti itu, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Feng Yunxiu akan begitu tidak tahu malu. Ji Bei berteriak dengan marah, kamu bajingan, kamu bajingan. Bajingan. Bai Ziyuan juga berkata dengan marah, Feng Yunxiu baik atau buruk? Saudara Lin Bai, kejar dia. Mengapa Feng Yunxiu mengambil tindakan? Ya Tuhan, tercela sekali menyakiti seseorang di jalan batu. Saya awalnya berpikir bahwa hanya prajurit dengan reputasi rendah yang akan menggunakan trik kotor, tapi saya tidak berharap bahwa Feng Yunxiu juga akan menggunakannya. Itu benar-benar kehilangan identitasnya. Itu benar, Lin Bai telah melalui ini sepanjang jalan, termasuk Pangeran Pedang Api, orang awam King Feng, pendekar ratapan, Qi Tianzu, 18 ahli pedang dari Villa Pedang terkenal, 4 kaisar pedang, Ye Jianqiu, Jian Ruohan, semuanya tidak menggunakan kata-kata tercela seperti itu, cara yang tidak tahu malu dan tercela untuk mempertahankan prajurit. Feng Yunxiu ini sangat tidak tahu malu. Apa yang dilakukan Feng Yunxiu benar-benar merupakan penghinaan terhadap nama seorang jenius yang tiada taranya. Para prajurit di antara penonton berteriak dengan marah. Meskipun Jian Qianqiu telah mengatakan bahwa Anda dapat mengambil tindakan apapun dalam 3 tes tersebut. Tapi semua orang tahu bahwa pada tes pertama, kecepatan gerakan prajurit dan cadangan energi sebenarnya diuji. 100 prajurit teratas semuanya adalah tokoh terkemuka di 700 negara Lingdong, jadi tentu saja mustahil bagi mereka untuk menggunakan cara tercela dan tercela seperti itu untuk meraih kemenangan. Karena mereka jenius. Mereka semua jenius, dan mereka dapat menggunakan keahlian mereka yang sebenarnya untuk memenangkan pertandingan dan ujian. Mereka semua jenius dan tidak mau repot-repot menggunakan cara tercela seperti itu untuk mempertahankan prajurit. Mereka semua jenius dan pendekar pedang yang tiada taraf, jika menang harus menang dengan bermartabat, dan jika kalah harus kalah dengan keterbukaan. Tapi Feng Yunxiu bertindak seperti ini, terutama karena dia sangat terkenal di Lingdong Qibai. Dikatakan bahwa ketika mendaki tinggi, dia mudah jatuh dengan keras. Feng Yunxiu menembak dan melukai Lin Bai, yang membuat banyak prajurit memandang rendah Feng Yunxiu dan merasa bahwa Feng Yunxiu tidak bisa lagi disebut seorang pejuang. Sebagai seorang jenius yang tiada taraf, dia hanya bisa dianggap sebagai seorang jenius yang terbaik. Cih, kenapa kamu begitu bersemangat? Jika orang lain bisa mengambil tindakan, apakah kita, putra mahkota, tidak boleh mengambil tindakan? Lagi pula, tes pertama ini hanyalah tes kecil, tes kedua adalah ketika kita menggunakan metode nyata. Apakah Anda lupa bahwa pada tes kedua, banyak pembudidaya pedang terkenal di Lingdong mengambil tindakan? Sungguh mengejutkan. Banyak prajurit yang mendukung Feng Yunxiu dengan cepat berdebat. Lin Bai bangkit dari tanah, bergegas keluar, dan sampai di kaki gunung Shuochein. Ketika Feng Yunxiu bergegas ke Gunung Pedang Suci, suara nyaring terdengar lagi, tes pertama, Feng Yunxiu pertama, Jian Ruohan kedua, Ye Jianqiu ketiga, Fu Yiling keempat, Wu Wei kelima, Yuan keenam mendirikan negara, Naga ketujuh kembali ke laut, Su Xingmang kedelapan, Tuan Muda Yishan ke-9, Hua Yuxian ke-10. Ujian kedua, pemimpinnya adalah Feng Yunxiu, anak tangga ke-19. Pedang kedua Ruohan, 18 langkah. Yang ketiga Ye Jianqiu, 17 langkah. Yang keempat membayar satu roh, 16 langkah. Wu Wei yang kelima, 15 langkah. Yang keenam adalah Fu Yiling, 16 langkah. Yuan mendirikan negara, 14 langkah. Naga ketujuh kembali ke laut, Su Xingmang, Tuan Muda Yishan, dan Hua Yuxian semuanya berada di langkah ke-13. Kedelapan. Sekarang mereka telah menginjakkan kaki di langkah Shuochein Mountain, banyak prajurit tetap pada langkah yang sama, sulit untuk mengambil langkah maju. Lin Bai sampai di kaki Gunung Juggernaut dan melihat ke atas. Gunung besar di depannya dikelilingi oleh anak tangga, cukup untuk menampung ribuan orang yang berdiri di anak tangga yang sama.
Di pegunungan, ada pedang yang tertancap di gagangnya, memancarkan niat seperti pedang yang membumbung ke langit, berayun ke segala arah, mengguncang para dewa dan makhluk abadi di luar angkasa. Setelah melihat ke arah Gunung Suotsei, Lin Bai melihat Feng Yunxiu berjalan di depan. Sekarang Feng Yunxiu sama sekali tidak memperhatikan mata di belakangnya, karena dia berjalan di depan, dan ada banyak pembudidaya pedang di belakangnya, menatapnya dan memandang ke arahnya. Feng Yunxiu sudah lama terbiasa dengan tatapan seperti ini dan menjadi mati rasa. Feng Yunxiu, Lin Bai meraung marah. Pada saat ini, Lin Bai memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Feng Yunxiu. Sekarang, ketika Lin Bai berhenti dan menyaksikan, lebih dari 5.000 pembudidaya pedang menginjakkan kaki di Gunung Pedang Suci. Namun banyak pembudidaya pedang yang bertahan pada langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga, sehingga sulit untuk bergerak maju. Tapi Feng Yunxiu, Jian Ruohan, Ye Jianqiu dan lainnya dengan cepat naik ke puncak gunung. Apa yang kamu lihat? Keluar dari sini. Pergi, aku, Tuan Muda dari Sekte Tianfeng Kerajaan Tianfeng, jika kamu berani menyakitiku, aku akan menghancurkanmu. Apa yang terjadi pada anak muda? Master dari Sekte Tianfeng, Anda hanyalah sekte kelas 2. Dor, saya, murid utama dari Sekte Pedang Ilahi Dinasti Sengye, keluar dari sini. Dalam sekejap mata, para pembudidaya pedang di urutan pertama, kedua, dan langkah ketiga mulai bertarung dengan gila-gilaan. Pertempuran berdarah telah resmi dimulai. Para pembudidaya pedang ini tidak dapat bergerak maju di bawah niat pedang yang menakutkan dari Gunung Pedang Suci. Mereka tidak bisa berjalan sendiri, dan tentu saja mereka tidak ingin melihat orang lain berjalan, jadi mereka langsung membunuh. Pada saat ini, semua prajurit yang menyaksikan pertempuran itu berseru. Sudah dimulai. Pembunuhan di Gunung Suotsei telah dimulai. Setiap tahun, Gunung Suotsei adalah tempat pembunuhan terus-menerus. Para pembudidaya pedang ini, melihat bahwa mereka tidak bisa naik, tidak mau biarkan yang lain naik ke sana, ini konyol. Setiap tahun, Gunung Pedang Suci menjadi tempat yang dipenuhi sungai darah. Tidak diragukan lagi, ada penindasan pedang yang begitu mengerikan di Gunung Suotsei yang membuat beberapa pembudidaya pedang tidak mungkin terus berjalan ke puncak gunung. Karena mereka tidak bisa berjalan, dan mereka tidak ingin melihat orang lain berjalan, mereka mulai membunuh para pembudidaya pedang satu per satu yang melampaui mereka. Oleh karena itu, setiap tahun, Gunung Suotsei pada dasarnya adalah tempat pemakaman para pembudidaya pedang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ada aliran darah dan mayat berserakan di ladang. Pada dasarnya setiap tahun, setidaknya setengah dari prajurit yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang akan mati di sini. Tahun ini, dengan 30.000 kompetisi ginseng dan pedang, 15.000 prajurit dapat melewati Gunung Pedang Suci, dan itu sudah cukup bagus. Sekali lagi, yang kuat secara alami akan maju dan terus berjalan menuju Gunung Pedang Suci, sementara yang lemah ditakdirkan untuk berbaring di bawah Gunung Pedang Suci. Bab 579 Gunung Pedang Suci. Di Kota Pedang. Ketika lelaki tua berbaju ungu melihat Lin Bai ditembak jatuh oleh Feng Yunxiu, dia mengerutkan kening, saya pikir saya hanya akan melihat cara tercela untuk menyakiti orang dengan panah tersembunyi di tangan prajurit tanpa kekuatan, tetapi Feng Yunxiu benar-benar menggunakan metode ini. Juga, itu merusak reputasi seorang jenius. Saya pikir ketika saya datang ke Mingjian Villa tahun ini, saya bisa melihat baik-baik si jenius Feng Yunxiu dan menerimanya ke Miracle Ridge, tapi saya tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang seperti itu. Pria tua berbaju ungu itu menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya, merasa sedikit kecewa pada Feng Yunxiu. Awalnya, lelaki tua berpakaian ungu berencana membawa Feng Yunxiu ke Miracle Ridge setelah diskusi pedang ini. Sayangnya, jika dilihat sekarang, lelaki tua berpakaian ungu itu tidak lagi memikirkan hal ini. Suotsei Mountain sekarang memiliki puluhan ribu prajurit yang bergegas ke langkah pertama. Feng Yunxiu, tunggu saja. Di kota Pedang Lun, aku pasti akan mengalahkanmu sampai kamu bahkan tidak mengenalimu. Lin Bai melangkah ke tangga Gunung Pedang Suci dengan marah. Sekarang di anak tangga pertama Gunung Pedang Suci, pertarungan berlanjut, dengan darah mengalir dan mewarnai anak tangga tersebut menjadi merah. Pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan panik menebaskan pedang di tangan mereka ke arah orang-orang di sekitar mereka. Tidak masalah apakah Anda mengenali orang-orang di sekitar Anda atau tidak, potong saja mereka sampai mati dulu. Lin Bai melangkah maju, menendang mayat di tangga menjauh, lalu menginjak tangga. Bas! Saat kaki Lin Bai mendarat di tanah, sebuah pedang besar turun dari langit dan menekan tubuh Lin Bai. Niat pedang ini begitu berat dan kuat hingga Lin Bai bahkan tidak bisa mengangkat kakinya dan terus berjalan ke depan. Wajah Lin Bai memerah dan dia berkata dengan tidak percaya, kekuatan penekan pedang di Gunung Pedang Suci begitu kuat.
Tidak heran para pejuang itu bahkan tidak bisa menaiki langkah pertama, kedua, dan ketiga. Namun, bukan tidak mungkin. Tubuh Lin Bai melonjak, energi sejatinya melonjak, dan niat pedang menyebar ke segala arah, menyerang ke depan dengan marah. Niat pedang Lin Bai dilepaskan, dan niat pedang yang menekan bahu Lin Bai segera melemah. Ternyata kamu bisa menggunakan niat pedangmu untuk melawan niat pedang dari Gunung Suci Pedang, selama niat pedang lebih kuat, kamu bisa dengan mudah naik. Mata Lin Bai menjadi jernih, dan dia segera menggunakan niat pedangnya. Niat pedang tingkat kedua di tahap tengah ada di mata Lin Bai. Tubuh Bai menyebar untuk mengimbangi tekanan pedang di anak tangga pertama. Lin Bai merasa santai, dan dengan niat pedang tingkat kedua tingkat menengahnya, Lin Bai pada dasarnya dapat bergerak maju tanpa masalah. Lin Bai melirik para pembudidaya pedang yang tetap berada di tingkat pertama. Sebagian besar niat pedang mereka berada di sekitar tahap awal niat pedang tingkat pertama. Ternyata kekuatan niat pedang menentukan berapa banyak langkah yang dapat diambil oleh seorang pembudidaya pedang di Gunung Pedang Suci. Sekarang para pejuang di atas langkah pertama semuanya berada pada tahap awal niat pedang tingkat pertama. Hampir mustahil bagi mereka untuk maju. Saya berada di tahap tengah dari Sword Intent tingkat kedua, jadi saya tidak tahu berapa banyak langkah yang bisa saya jalani ke Sword Sein Mountain. Ada 99 langkah di Gunung Sword Sein. Berapa level Sword Intent yang dibutuhkan untuk naik? Lin Bai bergumam, menatap ke arah Gunung Sword Sein, matanya menunjukkan semangat juang seperti nyala api. Segera, Lin Bai bangkit dan mengambil langkah kedua. Mader, kamu adalah prajurit setengah langkah di tahap tengah alam ramuan ilahi. Kamu sebenarnya ingin mengambil langkah kedua dan tetap di sini untukku. Ketika Lin Bai mengambil langkah maju, suara gemuruh keluar. Udara sedingin es menyelimuti Lin Bai. Berbalik, Lin Bai melihat seorang pemuda galak dengan wajah mengerikan dan menakutkan, mengangkat pedangnya dan menebas ke arah Lin Bai. Pemuda ini berada di alam ramuan ilahi tingkat setengah langkah, dan niat pedangnya berada pada tahap awal dari niat pedang tingkat pertama. Pria ini menebas dengan pedang, dan kekuatan alam kesempurnaan ramuan dewa setengah langkah meledak tanpa kendali. Pedang yang mengejutkan dunia jatuh dan menghantam Lin Bai dengan keras, tetapi diblokir oleh tubuh pertempuran perak Lin Bai. Ayo turun. Apa? Bahkan salah satu pedangku tidak mematahkan pertahananmu. Dasar bodoh, aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku pergi. Pemuda itu berkata dengan mata ngeri. Melihat betapa kuatnya pertahanan Lin Bai, dia berbalik dan berjalan. Yang mulia ingin membunuh saya, apakah Anda ingin pergi begitu saja? Lin Bai berkata dengan dingin. Apa? Apakah kamu masih berencana untuk melawan? Tingkat kultivasiku di kesempurnaan agung alam pil ilahi setengah langkah tidak sebanding dengan kamu, yang berada di tahap tengah alam pil ilahi setengah langkah. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Pemuda itu berkata sambil tersenyum bangga. Benarkah? Lin Bai tersenyum acuh tak acuh dan mengusirnya. Pemuda ini, yang setengah langkah lebih dekat ke kesempurnaan alam ramuan ilahi, diusir oleh Lin Bai. Puff! Muntah darah dan jatuh 100 meter jauhnya. Kematian. Lin Bai melintas, pedang Qingge muncul di tangannya, dan memenggal kepala pemuda itu dengan satu pedang. Bunuh! Bunuh! Gila, jika aku tidak bisa naik hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa maju. Jika aku tidak naik, kamu tidak bisa naik. Para penanam pedang membunuh Hong Wan dengan mata terpejam, niat pedang, kekuatan pedang, dan gerakan pedangnya dengan kejam menyerang kultivator pedang di sampingnya. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat lebih dari selusin pembudidaya pedang menyerbu ke arahnya untuk membunuhnya. Kematian. Mata Lin Bai berubah karena terkejut, dan pedang pembunuh instan menyala, dan cahaya pedang abu-abu membunuh selusin pembudidaya pedang ini dalam sekejap. Bunuh. Suara tebasan dan pembunuhan terdengar keras di mana-mana. Segera pada saat ini, suara nyaring datang, Feng Yunxiu, pemimpin Sword Sein Mountain, langkah ke-51. Pedang kedua Ruohan, 49 langkah. Yang ketiga Ye Jianqiu, 40 langkah pertama. 7 langkah. Yang keempat membayar satu roh, 43 langkah. Wu Wei kelima, 41 langkah. Yuan Jiangwo keenam, 40 langkah. Naga ketujuh kembali ke laut, Su Xingmang, Tuan Muda Yishan, dan Hua Yuxian terikat selama 39 langkah. Orang awam King Feng ke-8, Pangeran Pedang Api, 37 langkah. Ke-9. Suara keras ini menyebar, dan Gunung Suci Pedang itu. Situasi pertempuran disiarkan, yang segera menyebabkan suara gemuruh. Made, kenapa Feng Yunxiu begitu cepat? Hanya dalam beberapa tarikan napas, Feng Yunxiu sudah melangkah ke langkah ke-51, setengah jalan. Luar biasa. Saya tidak bisa berada di langkah pertama. Kita sudah akan melawan orang-orang ini sampai mati, kita harus memanjat dengan cepat. Serang, serang.
Setiap pembudidaya pedang tidak berniat untuk terus bertarung, dan mulai menggunakan niat pedang mereka untuk menahan tekanan dari gunung pedang suci dan bergerak ke atas. Berjalan ke atas. Lin Bai mendongak dengan mata merah darah dan melihat pria itu berjalan di depan, Feng Yunxiu. Lin Bai meraung dengan marah, dan niat pedang yang keras menyebar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang tajam untuk menyerang dan membunuh orang-orang di sekitarnya. Para pembudidaya pedang yang datang darinya semuanya terbunuh dalam sekejap. Menghalangi jalanku dan mati. Lin Bai meraung dengan marah, dan niat pedang tingkat kedua menyebar, menakuti para pembudidaya pedang yang menyerang di sekitarnya dengan ekspresi panik di wajah mereka, dan mereka buru-buru mundur. Segera, Lin Bai menyebarkan niat pedang tingkat kedua tanpa hambatan, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Gunung Pedang Suci. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah 10, langkah ke-20, langkah 30. Bab 580 niat pedang berubah menjadi pedang. Langkah 31. Ketika Lin Bai melangkah ke langkah ke-31, pada saat ini, niat pedang dari Gunung Pedang Suci bergegas ke arahnya satu demi satu, berubah menjadi pedang tajam di depan mata Lin Bai, dan menyerang. Pada 31 langkah, niat pedang berubah menjadi pedang. Tapi kenapa, kamu tidak bisa menghentikanku? Mata Lin Bai meredup, niat pedang menyebar, dan tubuh pertarungan perak mengembun dan muncul. Lin Bai membawa pedang ketiadaan yang diubah dari niat pedangnya dan berjalan selangkah demi selangkah. Titik akhir dari niat pedang tingkat pertama adalah 30 langkah niat pedang ini. Dan di tengah niat pedang tingkat kedua saya seharusnya dapat dengan mudah mencapai lebih dari 70 langkah. Jika saya naik, hanya Anda perlu menggunakan energi sejati dan tubuh fisik Anda untuk menahan niat pedang dan naik. Lin Bai sekarang melihat ke atas selangkah demi selangkah dengan cepat, membagi kekuatan niat pedang di Gunung Pedang Suci. Di bawah 30 langkah, seseorang membutuhkan tingkat SWOT intent untuk bisa naik. Di bawah 60 langkah, seseorang membutuhkan niat pedang tingkat kedua untuk naik. Di bawah 90 langkah, dibutuhkan niat pedang tingkat ketiga untuk naik. 9 langkah di atas 90 langkah adalah 9 langkah paling kritis yang menguji seorang kultivator pedang. Bahkan Feng Yunxiu tidak terkecuali, karena di antara para pembudidaya pedang dari seluruh 700 kerajaan Lingdong, bahkan Jian Ruohan, Feng Yunxiu, Ye Jianqiu dan lainnya berada di puncak niat pedang mereka, dan mereka hanya berada di tahap awal dari tahap ketiga. Niat pedang tingkat. Namun, niat pedang Yuan Jiangwo, Wu Wei, Fu Yiling, Pangeran Hu Jian, King Feng Jushi dan lainnya hanya berada pada niat pedang sempurna tingkat kedua. Jika Lin Bai rata-rata di antara para pembudidaya pedang lainnya, kebanyakan dari mereka berada pada tingkat menengah dari niat pedang tingkat kedua. Lin Bai dengan cepat berjalan. Dengan pengembangan niat pedang tingkat kedua, Lin Bai pada dasarnya tidak mengalami kesulitan untuk menaiki 60 langkah. 61 langkah, 62 langkah, 65 langkah, 70 langkah, 75 langkah. Ketika Lin Bai mencapai langkah ke-75, dia mendongak dan melihat bahwa Ye Jianqiu, Jian Ruohan dan Feng Yunxiu semuanya telah mencapai langkah ke-91. Lanjutkan. Lin Bai mengerang pelan dan melanjutkan ke langkah ke-76. Tiba-tiba, saat kaki Lin Bai menginjak anak tangga ke-76, pedang yang seperti gunung berat tiba-tiba mendarat di tubuh Lin Bai. Menendang, menendang. Karena tidak siap, Lin Bai mundur 3 langkah, hampir mencapai langkah ke-75. Benar saja, tebakanku benar. Dengan tingkat kultivasiku yang berada di tahap tengah maksud pedang tingkat kedua, mengambil 75 langkah sudah menjadi batasnya. Jika aku ingin terus berjalan, aku harus menggunakan energiku yang sebenarnya. Kamu harus melawan niat pedang dari Gunung Pedang Suci dengan tubuh fisikmu. Mata Lin Bai berbinar. Dia sudah lama tahu bahwa inilah hasilnya, jadi dia sudah bersiap di dalam hatinya. Jika tidak, ketika Lin Bai mengambil 76 langkah, niat pedang akan cukup untuk mengusir Lin Bai. Sekarang berdiri di anak tangga ke-75, Lin Bai merasakan pedang besar menempel di bahunya, yang begitu berat sehingga dia tidak bisa bergerak. Ayo pergi. Lin Bai mengertakkan gigi, wajahnya merah dan memerah. Energi dalam tubuhnya dan kekuatan tubuhnya bergejolak, membuat Lin Bai mengangkat langkahnya dengan susah payah dan mengambil 77 langkah. 77 langkah. 78 langkah. 79 langkah. 80 langkah. Ketika Lin Bai mengambil 80 langkah, meridian di sekujur tubuhnya menonjol, dan darah melonjak di tubuhnya, seolah-olah akan segera keluar. Bang bang bang. Saat ini, pembuluh darah di tubuh Lin Bai mulai pecah, dan darah mengalir keluar. 80 langkah sudah menjadi batas dari niat pedang tingkat kedua. Tapi itu bukan batasku. Tubuh pertarungan perak. Lin Bai meraung di dalam hatinya, dan tubuh pertarungan perak mengembun,
membiarkan tekanan di bahu Lin Bai mengendur, dan dengan sekali jalan, wajah Lin Bai mengambil 3 langkah. 83 langkah. Niat pedang. Kekuatan magis. Pedang lembut. Bunga patah. Potong angin. Lin Bai terus menggunakan maksud pedangnya dan menggunakan niat pedangnya untuk menahan tekanan dari gunung pedang suci. Segera setelah tekanan dari gunung pedang suci hilang, Lin Bai merasakan tubuhnya rileks, dan segera alisnya bersinar karena kegembiraan, dan dia buru-buru mengambil 3 langkah ke depan. 86 langkah. Gemuruh. Ketika Lin Bai mengambil 86 langkah, kekuatan yang tampak seperti kekuatan Tuhan menghantam Lin Bai. Puff. Lin Bai memuntahkan seteguk darah. Di 86 anak tangga, tidak hanya Lin Bai, tetapi juga ribuan prajurit lainnya. Mereka semua berdiri di 86 anak tangga sekarang, berlumuran darah, dengan wajah pucat membawa master pedang. Di puncak gunung. Apakah ini sudah batasnya? Lin Bai berkata dengan tidak percaya. Tidak ada cara lain selain menggunakan kekuatan roh bela diri. Lin Bai melihat ke segala arah dan dengan hati-hati mulai menggunakan kekuatan roh bela diri. Kekuatan melahap jiwa pedang menyebar dan membentuk pusaran air besar di tubuh Lin Bai, menelan semua niat pedang menyerang ke dalam jiwa pedang. Roh pedang di gunung pedang suci jatuh ke tubuh Lin Bai dan segera dimakan oleh jiwa pedang. Niat pedang tertelan, yang sangat melemahkan tekanan pada Lin Bai dan membuatnya kurang nyaman. Menelan jiwa pedang dapat menelan niat pedang. Sayangnya, niat pedang adalah sejenis kemauan. Setelah jiwa pedang yang menelan ditelan, niat pedang hancur dan lenyap menjadi ketiadaan. Budidaya. Atau itu niat pedang. Lin Bai berkata dengan sedikit kekecewaan di hatinya. Meskipun menelan jiwa pedang bertentangan dengan langit, ia hanya dapat menelan darah iblis halus dan darah prajurit untuk meningkatkan budidaya Lin Bai. Sebelumnya, Lin Bai juga mencoba menggunakan jiwa pedang yang menelan untuk memurnikan energi spiritual di batu roh. Meskipun juga efektif, Lin Bai menemukan bahwa setelah Lin Bai menelan energi spiritual di batu spiritual, setidaknya 2/3 dari energi spiritual dikonsumsi, memberi Lin hanya 1/10-nya yang putih. Dengan kata lain, setelah energi spiritual dalam sepotong batu spiritual dimurnikan oleh jiwa pedang yang memangsa, setelah menghilangkan kotoran, hanya 1/10 dari energi spiritual murni yang diberikan kepada Lin Bai, sedangkan energi spiritual lainnya dihilangkan oleh jiwa pedang yang memakan. Terlalu boros jika melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Lin Bai tidak lagi menggunakan jiwa pedang untuk memurnikan batu roh untuk budidaya. Dan di pegunungan 100.000, Lin Bai menggunakan pohon keramat tua sebagai media untuk hampir menguras seluruh energi spiritual di pegunungan 100.000, baru kemudian Lin Bai menerobos ke tingkat yang baru. Sekarang, metode budidaya tercepat Lin Bai adalah menelan dan memurnikan darah iblis dan darah prajurit. Tapi Lin Bai juga merasa puas, lagi pula, darah prajurit dan darah iblis adalah yang paling melimpah di dunia ini. Terlebih lagi, dengan menelan dan memurnikan darah prajurit, semakin tinggi tingkat kultivasi prajurit tersebut, semakin murni darah prajurit di dalam tubuh, dan semakin banyak energi spiritual yang diberikan kepada Lin Bai. Menelan jiwa pedang, itu beredar dan dengan gila-gilaan menghancurkan niat pedang yang mengenai Lin Bai. Lin Bai merasa lega dan tidak lagi merasa tidak nyaman. Segera, Lin Bai berjalan dengan tenang, hanya merasakan sedikit tekanan, tetapi bagi Lin Bai, itu sudah sangat minim. Tepat waktu. Tiba-tiba, di atas tubuh pedang, pedang yang belum pernah dicabut oleh seorang pejuang selama ribuan tahun, pedang Chang Qiong, harta karun dari villa pedang terkenal, tiba-tiba mulai bergetar hebat. Sebuah suara agung terdengar di telinga Lin Bai, menelan jiwa pedang memiliki niat yang tidak akan mentolerir langit dan bumi. Saya dipercaya oleh surga untuk membunuhnya.